Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Safitri ingin mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia dengan yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang fenomena pengenaan bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama, pengertian bahasa gaul. Yang kedua, asal mula penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang ketiga, faktor penyebab adanya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang keempat, dampak positif dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang kelima, dampak negatif dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang keenam, contoh bahasa gaul yang sering digunakan. Dan yang ketujuh, langkah bisa dilakukan agar bahasa Indonesia tidak tergeser dan punah. Selanjutnya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki aturan-aturan dalam penggunaan dan pengucapannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak yang terjadi pergeseran pengucapan serta penulisan terhadap bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan EYD. Salah satunya adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan penyingkatan kata, penambahan huruf terhadap kata yang sudah baku, pengurangan huruf, serta penggunaan angka dalam penulisan kata. Bahasa gaul tersebut merupakan suatu tanda bahwa perkembangan bahasa Indonesia terutama di kalangan remaja yang sangat terpengaruh dengan adanya fenomena penggunaan bahasa pergaulan ini, karena bahasa pergaulan tidak bisa dikatakan dengan bahasa yang baku dan tidak sesuai dengan EYD. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, bahasa gaul termasuk sejenis bahasa diakronik, yaitu bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan bahasa diakronik ini tidak hanya penting dipelajari oleh para ahli bahasa, tetapi dipelajari juga oleh para ahli sosial dan politik. Sebab bahasa merupakan sebuah fenomena sosial. Ia hidup dan berkembang karena fenomena sosial tertentu. Penggunaan bahasa gaul di Indonesia seolah menggeser bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pergaulan sekarang lebih tertarik untuk menggunakan bahasa gaul yang mereka anggap sangat menarik dan gampang. Dengan pembawaannya, asal mula penggunaan bahasa gaul di Indonesia bisa berkembang dari teknologi informasi komunikasi yang ada, seperti dengan adanya jejaring Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut, semakin membuat kaum milenial sekarang lebih berkiblat dengan dengan bahasa pergaulan. Lalu untuk penjelasan selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab adanya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, tidak ingin dibilang ketinggalan zaman. Yang kedua, pemakaian bahasa pergaulan kaya akan bunyi-bunyi bahasa dengan kaidah fonologisnya dan sangat beragam pula dari pembentukannya. Sehingga bahasa komunitas tersebut sangat khas, unik, kreatif, dan menarik bila dianalisis dari fonologis generatif. Yang ketiga, munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat. Yang keempat, kemajuan teknologi komunikasi yang karena unik. Yang kelima, pesat turut mendorong perkembangan bahasa. Yang keenam, ditambah lagi dengan kemunculan situs jejaring sosial di media sosial. Adapun beberapa dampak positif dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang bagus juga.
Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. 1. Ekstensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh adanya bahasa gaul. Kedua, bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Yang ketiga, bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang termaksud gaul untuk mengerti maksud dari apa yang dibicarakannya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan agar bahasa Indonesia tidak tergeser dan punah. 1. Memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain, dan yang paling penting dimulai dari diri sendiri. Perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap ekstensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bergaul, bangsa, dan juga masyarakat lupa untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengenakan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. Kesimpulan, tata bahasa Indonesia pada saat ini sudah banyak mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, sudah banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keberadaan bahasa gaul memang sudah membuat ekstensi bahasa Indonesia menjadi tergeser, dan itu merupakan pertanda kemampuan bahasa generasi zaman sekarang buruk. Banyak generasi muda yang sudah tidak mengidahkan bahasa Indonesia yang banyak, dan dari mereka yang tidak mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran 1. Hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, jangan berlebihan dalam menggunakan perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia. Yang keempat, dan meningkatkan kembali ekstensi bahasa Indonesia yang sudah mulai tergeser.